Kita ingin sepakati dulu kesepakatan bagaimana SOP atau aturan main kita nanti di lapangan, sehingga kondisinya terjaga, stabilitasnya terjaga, dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya tanyakan kembali kepada masing-masing pihak, Bapak Ibu, apakah kita setuju untuk membuat aturannya? Setuju nggak? Saya ulang kembali, setuju nggak? Dari pihak Ibu Hanin ya, datang ya. Setuju nggak? Kita bikin aturannya dulu supaya pas di lapangan, ya kan? Tidak ada bisikan-bisikan, tidak ada hal yang tidak, ya kan? Setuju nggak kita bikin aturannya? Setuju, Pak. Dari pihak Ibu Ais, setuju nggak kita bikin aturannya dulu? Baik, supaya lebih mudah. Mungkin saya menawarkan nih aturannya. Pertama, kegiatan lapangan hari ini bukan untuk menentukan siapa yang berhak, siapa yang tidak, karena masih kita persengketakan, begitu ya? Kita setuju dulu kan? Ya. Kemudian kegiatan lapangan kita hari ini adalah untuk memberikan kesempatan, baik itu dari pihak Ibu Hanin maupun pihak Ibu Ais, menunjukkan dari versi masing-masing di mana letak tanah yang diklaim. Setuju nggak? Ya. Baik, kalau begitu saya kasih kesempatan, siapa yang ingin duluan menunjukkan? Dari Ibu Hanin atau dari Ibu Ais? Saya. Ya nggak apa-apa, sama aja. Ya. Maksudnya supaya di lapangan jangan saling ribut gitu, ya kan? Ya. Jadi kami kasih kesempatan dulu dari Ibu Ais. Ini Pak, batasnya begini. Mangga, nanti teman-teman tim dari kantor BPN akan mencatat di dalam berita acara. Kemudian kesempatan kedua kita kasih kepada Ibu Hanin, gitu ya. Jadi ini nggak ada antara 1 dan 2, nggak ada masalah. Cuma kita atur aja supaya nggak saling rebutan, ya. Setuju ya? Ah, baik, kalau kita sepakati lokasinya terlalu jauh. Kemudian nanti mengenai komentar-komentar saya mempersilahkan supaya tidak saling rebutan ya. Jadi kita tidak perlu banyak komentar di lapangan. Kalau begitu ya? Ya. Setuju nggak? Jadi nanti komentarnya nanti kita di kantor aja. AC-nya ada, dingin, ada air minumnya biar kita lebih santai. Kalau di lapangan kita saling komentar, ketemu nanti, ya kan? Ya. Setuju nggak? Setuju. Para pihak ini yang utama dulu, para pihak, kalau yang lain nongson itu mah. Ya, setuju nggak? Iya. Setuju nggak Bapak? Nah, baik, kalau begitu kita sepakati, kita masing-masing sama-sama ke lapangan. Ini nggak apa-apa kalau sama-sama ke lapangan? Iya. Nggak apa-apa kan? Oh iya, ya kan ya. Dan saya minta semua berjanji dan berkomitmen jangan melakukan hal-hal ya kan yang bertentangan dengan kan. Saya ingat kembali para pihak ini masih terikat dalam hubungan kekeluargaan, kita sama-sama jaga aja kita ya. Nah, kami dari kantor pertanahan ini mencoba membantu memperjuangkan keinginan. Baik, kalau begitu sebelum kita lapangan kita sama-sama berdoa dulu ya kan. Kita berdoa, saya berdoa dulu. Semoga kegiatan lapangan hari ini tidak bisa salah dan hasil penyelesaian yang terbaik. Doanya dalam hati yang jelas. Kita kira itu semua. Baik. Bukan soal siapa menang, tapi bagaimana damai dijaga, pelajaran berharga dari proses mediasi pertanahan yang humanis dan berkeadilan. Jatinunggal, Sumedang, Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2027. Sengketa tanah warisan seringkali menjadi bara dalam sekam yang memecah kekeluargaan. Namun apa yang terekam dalam video mediasi ini justru menunjukkan wajah lain dari penyelesaian konflik agraria di Indonesia, wajah yang teduh, prosedural, dan mengedepankan kemanusiaan. Dalam forum yang difasilitasi oleh kantor pertanahan dan dihadiri kepala desa, dua pihak yang bersengketa, sebut saja pihak Ibu Hanin dan pihak Ibu Ais, dipertemukan. Bukan untuk diadili di awal, bukan untuk ditentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan untuk menyepakati satu hal paling fundamental, aturan main. 1. Edukasi, SOP adalah kunci stabilitas. Pelajaran pertama yang sangat edukatif dari video ini adalah pentingnya SOP, Standard Operating Procedure sebelum turun ke lapangan. Petugas dari kantor pertanahan dengan sangat sabar menegaskan berulang kali. Kita ingin sepakati dulu kesepakatan bagaimana SOP atau aturan main kita nanti di lapangan sehingga kondisinya terjaga, stabilitasnya terjaga dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan.
Inilah esensi hukum yang sebenarnya. Petugas tersebut memberikan edukasi publik yang luar biasa. A. Penegasan tujuan lapangan. Kegiatan lapangan hari ini bukan untuk menentukan siapa yang berhak siapa yang tidak karena masih kita persengketakan. Ini meluruskan pemahaman masyarakat yang sering salah kaprah, mengira pengukuran atau peninjauan lapangan langsung berarti kalah menang. Padahal tahap ini adalah tahap pembuktian formal, memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menunjukkan versi batas tanah yang mereka klaim. Semuanya akan dicatat dalam berita acara oleh tim kantor. B. Prinsip kesetaraan dan giliran, saya kasih kesempatan siapa yang ingin duluan menunjukkan. Jadi ini nggak ada antar 1 dan 2 nggak ada masalah. Kita atur saja supaya nggak saling rebutan. Tidak ada prioritas. Semua mendapat hak yang sama untuk didengar dan dicatat. Inilah keadilan prosedural. C. Manajemen konflik, mengenai komentar-komentar saya mempersilakan supaya tidak saling rebutan. Kalau gitu ya nanti komentarnya nanti kita di kantor saja, di lapangan kita saling komentar ketemu nanti. Petugas melarang debat kusir di lapangan. Semua keberatan, semua bukti, semua narasi akan didengarkan secara hikmat di kantor dalam suasana yang lebih santai dan kondusif. Ini adalah teknik deeskalasi konflik yang sangat profesional. 2. Inspirasi, doa bersama di tengah sengketa. Momen paling inspiratif dalam video berdurasi lebih dari 8 menit ini adalah ketika semua pihak diajak berdoa bersama sebelum berangkat ke lapangan. Baik kalau begitu sebelum kita ke lapangan kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga bisa menyelesaikan yang terbaik. Doanya dalam hati yang kita nilai. Di tengah sengketa warisan yang biasanya penuh emosi dan air mata, masih ada ruang untuk menundukkan kepala bersama. Masih ada pengakuan bahwa kedua belah pihak adalah bagian dari satu keluarga besar. Seperti yang disampaikan Kepala Desa. Alhamdulillah ini forum yang baik karena dua keluarga ketemu berkumpul lagi. Ini menginspirasi kita semua, harta warisan adalah titipan, tapi persaudaraan adalah warisan yang abadi. Jangan sampai karena berebut tanah sejengkal, kita kehilangan keluarga seluas lautan. 3. Motivasi, negara hadir, jangan main hakim sendiri. Video ini menjadi motivasi bagi masyarakat luas yang mungkin sedang mengalami sengketa serupa. Kepala Desa dan petugas BPN menegaskan hal penting. Pada prinsipnya seluruh kegiatan yang akan kita laksanakan ada surat undangannya, ada surat pemberitahuannya dan itu secara resmi. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan di luar dari kantor pertanahan itu kami tidak bertanggung jawab. Semua kegiatan hari ini ada surat tugasnya. Ini adalah pesan motivasi untuk taat prosedur. Negara hadir melalui BPN. Jangan pernah menyelesaikan sengketa tanah dengan kekerasan, premanisme, atau klaim sepihak. Tempuhlah jalur resmi, karena semua ada mekanismenya, ada pengolahan datanya, ada tahapannya. Bagi para ahli waris, seperti yang disampaikan salah satu pihak dalam video, ini warisan dari, bukti-buktinya pernyataannya saya sudah ada dari kakak-kakaknya, menjadi pelajaran bahwa klaim harus dibarengi bukti yang sah, surat pernyataan ahli waris, dan keterangan yang bisa diverifikasi. Dan bagi insan pers, momen akhir video juga menjadi pengingat idealisme. Memberitakan sesuai dengan fakta undang-undang, jurnalistik, mendengar kedua belah pihak dan tidak tendensius. Itulah prinsip jurnalisme yang dipegang oleh PPWI. Penutup, penyelesaian sengketa tanah bukan tentang siapa yang paling keras suaranya di lapangan, tetapi siapa yang paling patuh pada aturannya, paling lengkap buktinya, dan paling besar hatinya untuk menjaga kekeluargaan. Dari sebuah ruangan sederhana dan lapangan yang akan ditinjau, kita belajar bahwa keadilan tidak lahir dari keributan, tetapi dari kesepakatan untuk tertib. Semoga proses ini menjadi jalan terbaik bagi kedua belah pihak, dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua di Kabupaten Majalengka dan Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan jurnalis, Kosam Erawan, netizen jurnalis PPWI, Sumedang, tanggal 21 Agustus tahun 2026. Mungkin akan kan? Ada yang mau dikomentari? Mungkin ininya atau bagaimana? Ada nggak? Sudah semua kan? Sudah semua disampaikan? Iya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Itu tadi yang saya sampaikan ke Bapak. Mengenai tanah kan, ya. Pokoknya mah ini warisan dari Hanin buat Ya. Mama Hanin. Ya.
Nah, bukti-buktinya ternyatanya saya udah ada dari kakak-kakaknya, Oh, Wau sama Jadi begini, Wade. baik, gitu. tadi juga sudah disampaikan. Jadi punten Pak Kades, ini ada pertanyaannya juga dari Bu Haningin. Kalau menurut saya itu sudah di luar dari agenda kita hari ini ya. Nanti aja kan, ya, izin ya. Iya. Jadi kita fokus aja hari ini karena kita peninjauan lapang aja. Ya. Pertanyaan Ibu, ya kan? Saya yakin juga pasti akan ditanyakan juga dari pihak sebelah. Nah, ketemu lagi barang tuh ya. Jadi kembali lagi saya tanya sekali lagi, apakah masih ada yang ingin dikomentari terkait penunjukan lapang tadi? Sudah cukup ya? Iya. Nah, jadi menurut versi Bu Hanin dalam hal ini oleh anaknya ya, Iya. ya Kang ya? Iya. Dari anaknya. Oh, saya tanya dulu dari Bu Haninnya apa kendalanya sehingga nggak bisa? Takut sama dia. Bukan takut sama aku, Enggak, tapi dia nanti jangan dikomentari. Ya, ditahan dulu aja. Nggak apa-apa. Mungkin apa kendalanya? Kenapa enggak? Sering digituin, Pak. Oh iya, itu aja mungkin ya. kondisi Ya, badannya. masih ada lagi, enggak kan? Jujur. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kan disampaikan semua ininya ya. Baik, nah, yang sudah kita udah kasih kesempatan dari pihak Ibu Ais. Ada komentar nggak terkait kita ke lapangan tadi? Cukup aja, Pak. Udah. Cukup aja kan? Ya baik. Masih ada yang mau disampaikan lagi? Udah, kita mau fokus ke lapangan aja. Ah ya baik. Dari mungkin bapak-bapak karena tadi dari kedua belah pihak sudah kita fasilitasi menunjukkan versi masing-masing. Terakhir mungkin supaya kita tidak berlama-lama di sini. Dari pihak Pak Desa ada yang ingin disampaikan Pak Desa? Izin sedikit ya, saya komentari. Agenda sekarang cuma fokus ke objek, membuktikan bahwa dua belah pihak menunjukkan objek yang sama. Sebenarnya saya itu, adapun masalah ke depan itu udah agenda lain. Baik. Nah, ya, karena kalau semua pihak sudah ini dan juga sudah masuk waktu duhur, nanti ada yang mau sholat duhur gara-gara BPN dah sholat duhur lagi ya. Nah, salah lagi orang BPN. Jadi pertama sebelum ini saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah ini forum yang baik karena dua keluarga ketemu berkumpul. Semoga permasalahan yang kita hadapi ini bisa menemukan jawabannya dan kedua belah pihak mendapatkan hasil yang terbaik dari ini ya. Kemudian untuk ke depan, untuk proses selanjutnya ditunggu saja. Tentu ada beberapa mekanisme, ada pengolahan data dari kantor. Pada prinsipnya seluruh kegiatan yang akan kita laksanakan ada surat undangannya, ada surat pemberitahuannya dan itu secara resmi ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan di luar dari kantor pertanahan itu kami tidak bertanggung jawab ya. Semua kegiatan hari ini ada surat tugasnya didampingi sama Pak Desa dan ini hebatnya ada pihak pers juga ya. Para kita dari pihak pers Siap. memberitakan sesuai dengan Fakta. undang-undang, bukan cuma fakta, undang-undang jurnalistik. Jurnalistik ya, Harus siap. proper both side, mendengarkan Ya. kedua belah pihak, Betul. ya kan, dan tidak ada tendensi. Tendensius. Benar, Iya. itu yang utama ya. Siap. Kalau begitu saya tutup, kasih kita masing-masing kembali kepada aktivitas. Saya dari kantor mengucapkan mohon maaf kalau ada yang kesalahan dari pelaksanaan kita hari ini. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas kemarin miskomunikasi ya Pak. Nggak usah ya. Yang hari ini. Saya ini Siap Pak. Ya. Suka keur ngalamun ngadanguna Pak eta teh. kenapa saya bisa di kampung? Ya, Bu, ya. Orang kudu kada sadeda.